Silahkan duduk Bapak Ibu. Salam. Apa kabar? Apa kabar? Puji Tuhan. Ya, jargon ini sudah semenjak dari kuliah dulu sudah terbiasa gitu. Jadi setiap kali ada di tengah-tengah rekan-rekan atau di pelayanan, apa kabar? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yesus itu dahsyat, saudara. Sadar atau saudara tidak sadar, Yesus itu tetap dahsyat. Nah, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama, apa judulnya flyer kita hari ini? Belas kasihan yang menghapuskan air mata. Nah, kalau dikatakan di sana belas kasihan yang menghapuskan air mata, saudara, saya teringat terakhir air mata saya tertumpah, istilahnya menyedihkan buat saya adalah ketika orang tua saya meninggal. Jadi tahun 2011 ibu saya lebih dahulu dipanggil Tuhan. Dia sakit. Sebenarnya sakit yang memang dia sudah cari dari semenjak masa mudanya karena dia seorang perokok. Jadi orang tua saya, ibu saya adalah seorang perokok. Kami anak-anaknya juga ikut merokok juga. Saya, adik saya yang nomor 2, kami merokok dan bapak saya juga ikut merokok. Akhirnya ketika ketika saya dengan adik saya berjumpa dengan Tuhan, kami bertobat, kami tidak merokok lagi. Tapi ibu saya masih lanjut. Nah, dia lanjut terus merokok. Sampai saya bilang, "Mak, stop sudah, berhenti sudah merokok itu. Mama sudah umur berapa?" Dia meninggal dalam usia yang sebenarnya cukup muda, masih 54 tahun sudah dipanggil Tuhan. Padahal Alkitab bilang 70 atau 80. Maunya kita kan seperti begitu ya. Umur panjang, kita juga pengen orang tua umur panjang. Tapi ya karena memang sudah mungkin bertahun-tahun dari gadisnya sudah terbiasa dengan merokok, akhirnya dia tidak bisa berhenti. Dia dapat stroke, terus kemudian sembuh terapi, dan ketika di rumah kemudian dia tiba-tiba stroke itu biasa menyerang 1, 2, 3 kali. Jadi tidak 1 kali saja stroke itu menyerang, dia menyerang 1, 2, bahkan bisa 3 kali. Serangan kedua itu membuat dia jatuh di depan kamar mandi. Kalau orang stroke usahakan kalau dia jatuh sebenarnya harus ditangkap gitu, jangan sampai dia jatuh terbentur atau kena apa, itu pasti pecah pembuluh darahnya. Kalau jatuh usahakan dia duduk kembali, nah masih bisa dibawa ke rumah sakit, tapi akhirnya dia tidak bisa tertolong gitu ya. Begitu jatuh dalam perjalanan dia lewat. Setahun kemudian bapak saya juga dipanggil Tuhan juga, tapi kalau bapak saya unik gitu, dia ada di gereja ketika sedang beribadah dengan adik saya yang bungsu, yang perempuan, dengan ipar saya, Lay Marga Sinaga. Jadi mereka sedang beribadah, saudara. Ketika beribadah, tiba-tiba bapak ini langsung jatuh saja begitu, duduk di samping, nggak dipompa-pompa. Lay ini kasih napas buatan, tidak berhasil, tidak tertolong. Nah, itu yang saya rasakan terakhir kali, menangis dengan sedih gitu ya. Istilahnya di mana perasaan tertumpah gitu, apalagi dengan bapak saya ini, karena waktu sebelum meninggal itu mungkin sekitar sebulan sebelum kepergiannya itu dia minta maaf sama saya ketika saya masih di Papua. "Leo, Bapak minta maaf ya kalau ada dari kecil-kecil Bapak terlalu keras sama kalian seperti begini-begini." "Ah, enggak Pak, karena kan kita sudah bertobat, sudah lahir baru, jadi kita bisa memaafkan orang dengan mudah." "Enggak Pak, itu sudah biasa begini." "Iya, nanti Bapak mau datang jalan-jalan ke sana ya, ke Makassar." "Oh iya Pak, enggak apa-apa." "Oh, Bapak bisa nitip satu lagi." "Apa Pak?" "Bawakan dulu Bapak isolasi yang 3M itu, bukan 3 miliar, bukan ya. Isolasi 3M, itu merek 3M gitu ya. Bawakan itu." "Oh ya gampang itu Pak, nanti saya bawakan 1 dos gitu." Karena kan tempat saya banyak isolasi, itu memang cukup mahal harga isolasi itu, 1 biji bisa 75.000. Sementara saya bisa ambil bisa sampai 1 dos. "Ya nanti saya bawakan 1 dos." Ternyata setelah sebulan kemudian dia mendengar teman menyampaikan waktu pas bekerja gitu ya, teman sampaikan, "Sini dulu, ada telepon itu, orang tuamu sakit keras." "Kapan orang tua saya sakit keras? Enggak pernah sakit orang tua saya, kan tinggal 1 bapak itu." Enggak sakit." "Tidak, orang tuamu sakit keras."
coba kau anu dulu, telepon. Jadi rupanya di sana ada aturan gitu, di Papua ada aturan, kalau ada keluarga yang meninggal itu tidak dikatakan meninggal gitu, atau mati, tidak, tapi sakit gitu, sakit keras supaya jangan terlalu shock, mungkin maksudnya begitu ya, supaya jangan tidak shock. Ya, sudah selesai dengar, oh ternyata orang tua berpulang. Nah kondisi jauh, pokoknya susah banget, mau ke Makassar sini, melewati banyak tahapan-tahapan, ditambah hari itu hari Minggu lagi, tidak bisa dapat tiket pesawat, saya harus menunggu, harus pergi ke bos, ke sana kemari, lobby ini, mau turun ke Timika waktu itu, sudah mau naik chopper tidak bisa gitu ya, karena kabut, batal lagi, tertunda lagi ini dan lain sebagainya, bukan karena hebat mau naik chopper, tidak, tapi memang chopper itu disediakan untuk emergensi, hanya untuk emergensi, bisa turun ke Timika lebih cepat, langsung berangkat gitu. Nah sampai di situ dan akhirnya begitu sampai di rumah duka, aduh sedih banget. Sedihnya itu biasa kalau orang Batak itu biasa ada yang namanya mengandungi kalau orang Batak tahu pasti. Kayak meratap gitu ya. Orang Israel pun ada yang namanya meratap, bahkan peratap-peratap di Israel itu dibayar gitu, ada yang dibayar. Mengandungi begitu. Jadi tapi saya tidak seperti itu gitu. Kalau orang Batak ada yang mengandungi jago banget. Memang mereka khusus untuk hal itu gitu ya, kayaknya spesialis untuk mengandungi gitu, menangis tapi dengan menyebutkan si orang yang mati itu seperti ini. Nah itu gambaran bahwa pada waktu itu adalah kesedihan saya yang paling dalam. Ketika mengingat bagaimana dia meminta, bawakan saya ini ya, bawakan ini, dan saya bisa bawakan, tapi akhirnya tidak ketemu gitu ya. Sudah sampai berapa hari waktu itu, mungkin sudah 2 hari meninggal, mungkin baru saya bisa tiba di lokasi waktu itu. Nah itu gambaran bagaimana air mata kita bisa tertumpah. Saya tidak tahu apa yang membuat saudara semua di saat ini berduka atau mengeluarkan air mata, saya tidak tahu. Permasalahan saudara apa yang membuat saudara sampai berduka cita. Tapi kita akan belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Kita buka sama-sama dalam kitab Lukas. Kitab Lukas 7, karena dikatakan belas kasihan yang menghapuskan air mata. Air mata saudara tertumpah karena apa? Rata-rata pasti ada hal yang kehilangan, kesedihan, kesusahan dan lain sebagainya membuat kita mengeluarkan air mata. Memang ada juga sih yang mengeluarkan air mata dengan sukacita ada, tapi itu tidak masuk hitungan di dalam perikop firman Tuhan ini. Sudah dapat Lukas 7? Lukas 7 ayat yang 11. Lukas 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Kalau sudah ada yang dapat, saya undang kita bangkit berdiri, tetapi ayat yang akan kita baca itu dari ayatnya yang ke-13, itu yang akan kita baca. Saya undang kita bangkit berdiri. Lukas 7 ayat yang ke-13. 3, 2, 1. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Silahkan duduk. Ya, kita tahu sama-sama di sini dari pembacaan di atas bahwa Tuhan setelah melakukan mujizat di kota Kapernaum. Kapernaum itu hampir berdekatan, saya lupa berapa kilometer jaraknya, berapa mile. Nah, di sana Tuhan melakukan mujizat kesembuhan kepada hamba seorang perwira. Kemudian setelah selesai semua di bagian ayat sebelumnya, setelah orang-orang yang disuruh, 7 ayat yang ke-10, setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba itu telah sehat kembali. Nah, setelah mereka selesai dengan semua kehebatan yang Tuhan lakukan, kemudian Yesus berangkat lagi. Yesus travel, Yesus pergi ke suatu tempat yang namanya Nain, kota Nain. Kalau dari arti katanya, Nain itu artinya padang rumput, pleasant, menyenangkan. Itu adalah desa kecil yang enggak diperhitungkan. Istilahnya dia tidak masuk hitungan lah, desa itu sangat-sangat kecil. Nah ini juga menggambarkan bagaimana pelayanan Yesus pergi menjangkau tempat-tempat yang tidak dianggap. Berharap juga kita semua, sekalipun ada orang-orang yang mungkin termarginalkan atau tidak masuk hitungan, tempat yang kita anggap sebagai ini, kita bisa pergi ke sana untuk menjangkau orang. Itu harapannya. Nah, kita akan belajar di sini. Pertama,
Di ayat 11 itu dikatakan, and it came to pass, dalam bahasa Inggrisnya ya, dalam bahasa Inggris, segera setelah itu Yesus pergi, segera setelah itu. Kalau di dalam bahasa aslinya, kita selalu harus merujuk kepada bahasa aslinya, and it came to pass, ginomai. Bahasa Yunaninya ginomai. Ginomai itu adalah sesuatu itu menjadi ada di mana terjadi transformasi, atau dalam kurung dibuat. Hal ini menggarisbawahi bahwa sifat dinamis Tuhan dengan dunia, di mana kehendak dan tujuan terwujud dalam ruang dan waktu. Jadi, and it came to pass, ginomai, itu artinya apa? Bukan suatu kebetulan bahwa Yesus masuk ke kota Nain. Tidak, itu ada maksudnya, makanya dipakai kata ginomai itu. Dalam perjanjian baru, ada banyak dipakai kata ginomai itu. Itu adalah kehendak Tuhan. Dan satu lagi, kalau Yesus tidak pergi, ya tentu tidak akan berjumpa dengan orang kedukaan ini. Kita akan lihat nanti. Kemudian, ginomai itu berarti, kalau tadi sudah saya katakan bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Dan di sini terjadi pertemuan dua rombongan. Rombongan yang pertama adalah rombongan Yesus. Karena dikatakan di sana, di ayatnya yang ke-11, segera setelah itu Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong pergi bersama dia. Jadi ada suatu rombongan, mereka sudah bersama-sama dengan Yesus setelah dari Kapernaum, kemudian mereka mau masuk ke kota Nain, rombongan murid dan rombongan orang yang berbondong-bondong. Ada banyak orang yang datang. Ini rombongan pertama. Rombongan yang pertama tentu penuh dengan sukacita. Hiruk pikuk, wih hebat Yesus, luar biasa. Karena apa? Dia sembuhkan orang di sana. Rombongan Yesus pasti rombongan yang penuh dengan sukacita. Itu sudah pasti. Kemudian masuk lagi kepada bagian selanjutnya. Yang dikatakan di sana. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ini rombongan kedua. Rombongan kedua adalah rombongan yang penuh dengan kesedihan. Karena apa? Orang di sana ada orang mati. Kedukaan, tentu tidak bersukacita. Jadi dua rombongan ini bertemu. Nah, saya akan bertanya kepada saudara, saudara sekarang berada di dalam rombongan yang mana? Apakah saudara ada di rombongan Yesus? Bisa saja saudara berada di rombongan Yesus, tapi saudara berduka cita. Bisa. Ataukah saudara saat ini berada di dalam rombongan kedukaan? Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, pastikan dirimu untuk tetap ada dalam rombongan Yesus. Berada di dalam rombongan Yesus. Nah kemudian, karena dua ini berjumpa di gerbang kota, di sana dikatakan, di gerbang kota. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Tentunya kalau kita perhatikan ini, janda ini disertai oleh banyak orang. Pasti janda ini seorang yang baik, dia pasti orang yang terkenal ramah. Makanya banyak orang yang menyertai dia gitu. Sama dengan rombongan Yesus. Rombongan Yesus juga banyak gitu ya. Karena apa? Karena Yesus sudah melakukan mujizat. Ada murid-murid di sana. Semuanya begitu hiruk pikuk. Dan mereka berjumpa di gerbang kota. Di ayat 12. Secara metafor, gates atau gerbang itu melambangkan yang pertama Yesus. Gerbang kota itu. Kemudian yang kedua melambangkan gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah gerbang di mana dua rombongan ini bisa masuk. Biasanya juga begitu. Gereja biasanya tempat orang kedukaan, datang dibawa ke situ. Orang sukacita, datang juga ke situ. Gereja seperti itu. Eklesianya Tuhan, gereja yang menentukan. Karena apa? Di gerbang kota itu ternyata tempat perlindungan. Jadi gerbang kota itu, kalau di dalam bahasa Yunaninya itu adalah tempat perlindungan. Kemudian tempat perdagangan, interaksi sosial, tempat penghakiman dan wacana publik terjadi di gerbang kota. Jadi ketika mereka bertemu di gerbang kota itu, ada terjadi suatu interaksi di sana. Rombongan sukacita, rombongan duka cita. Dan terjadi di pintu gerbang kota. Secara spiritual gerbang melambangkan akses ke alam ilahi juga.
Memang cukup pelik begitu ya, maknanya memang panjang gitu saudara. Karena di dalam Alkitab itu kata yang ditulis itu bukan hanya sekedar lurus kata begitu, ternyata semua ada maknanya dan itu detail sekali. Kalau di dalam bahasa Yunani diartikan itu detail. Secara spiritual gerbang melambangkan akses ke alam ilahi, menggambarkan pentingnya pilihan dalam perjalanan spiritual seseorang. Ya ini pilihan memang gitu ya. Satu yang duka cita ini mau keluar, kemudian yang satu yang suka cita ini mau masuk gitu. Jadi di tengah-tengah itu mereka berinteraksi. Ada Yesus di sana karena dikatakan ada Yesus. Ya, Yesus kita tahu sama-sama dia adalah pintu. Di mana ayatnya? Yohanes 10 ayat 9. Coba kita buka Yohanes 10 ayat 9. Apa yang dikatakan di sana? Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9 sudah? Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Bukan suatu kebetulan, padang rumput lagi disebut di sana. Karena Nain maknanya padang rumput. Itu bukan suatu kebetulan. Jadi Yesus ada di sana, di tengah-tengah itu. Jadi yang duka ini mau masuk ke sana. Karena dikatakan kalau barang siapa masuk melalui aku, maka dia akan selamat. Dia akan menemukan padang rumput. Bukan suatu kebetulan. Kota itu namanya Nain. Maknanya padang rumput, pleasant, menyenangkan. Dan Yesus ada di sana. Nah, belas kasihan Tuhan terjadi kalau diperhatikan di sana. Kalau kita melihat kembali ke beberapa minggu yang lalu, pertama belas kasihan yang memulihkan, kemudian belas kasihan apalagi yang baru kemarin? Membangkitkan. Semua belas kasihan yang terjadi di sana ada intervensi daripada orang-orang tertentu. Ada intervensinya. Kalau yang di sini di pasal 7 di ayat yang 10 dan sebelum-sebelumnya itu ada intervensi dari orang-orang tua-tua Yahudi. Yesus kasih sembuh sudah itu bawahannya perwira itu. Kan dia itu orang baik. Dia kan berbuat kasih buat gereja kita. Dia menolong ini. Kemudian di peristiwa Lazarus, waktu Lazarus meninggal, ada orang yang mengirim kabar, Yesus, dia yang kau kasih sudah meninggal, kasihan. Datang mau kau ke sana. Temui dia. Sebelum-sebelumnya juga demikian. Tetapi yang satu ini spesial. Kenapa saya katakan spesial? Tidak ada intervensi siapapun. Hanya Yesus sendiri. Tidak ada kabar dari keluarga orang yang mati ini, karena apa? Tidak kenal. Bisa saja janda ini enggak pernah kenal Yesus, enggak pernah dengar tentang Yesus, enggak pernah. Makanya tidak ada dikatakan di sana, ada yang mengirim kabar kepada Yesus, datang ke sini dong, tidak. Tetapi Yesus bergerak sendiri, travel sendiri ke sana. Mengingat yang lalu, yang di ayat-ayat sebelumnya, di pelajaran kita sebelumnya, semua ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan sampai Tuhan bisa datang. Terus kemudian, ini adalah bentuk belas kasihan yang murni, anugerah Allah. Seperti makna kata tadi, ginomai, di bagian pertama tadi, ginomai itu bukan suatu kebetulan diplanningkan, kemudian itu tidak, itu memang sudah kehendak Tuhan gitu ya. Benar itu adalah kehendak Tuhan dan itu murni dari Tuhan sama sekali. Enggak ada dibilang, Yesus pergi dulu ke sana ya, ke kota Nain, ada orang mati kasihan, anaknya itu yang anak tunggalnya janda itu, enggak ada yang bilang begitu. Yesus jalan saja ke kota itu dan akhirnya berjumpa dengan dia. Dan yang menarik lagi adalah di ayat 13 dikatakan di sana, ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Nah, ada kata Tuhan di sana. Saya tahu pasti saudara berpikir, itu sih biasa saja. Tapi ternyata saudara, kata Tuhan di sana adalah kata yang pertama ditulis, yang pertama ditulis Tuhan. Kalau biasa-biasanya itu Yesus gitu ya. Kalaupun ada dikatakan Tuhan, itu biasa orang-orang tertentu yang mengatakan Tuhan tolong aku, Tuhan. Tapi penulis yang pertama menulis kata Tuhan di sini hanya di dalam Lukas pasal 7.
Itu kata Tuhan yang pertama ditulis, gelar Tuhan dipakai oleh penulis bahwa itu adalah Tuhan. Selebihnya itu Yesus, anak Allah, domba, ini dan lain sebagainya. Tapi kata Tuhan itu hanya di dalam ini, yang pertama kali ditulis. Nah, kita perhatikan sama-sama di sini. Setelah ia dekat pintu gerbang itu, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki. Anak tunggal ibunya yang sudah janda. Saudara, kalau seorang anak laki-laki pada budaya tersebut, itu merupakan tumpuan harapan daripada orang tuanya. Sama dengan orang Batak juga begitu. Anak pertama laki-laki lagi, itu tanggung jawabnya besar. Di dia ini juga demikian gitu, anak muda ini juga demikian. Udah gitu anak tunggal lagi, mati pula dianya. Pasti mamanya juga, aduh, sudah gak ada suami, suaminya meninggal, anak satu-satunya meninggal lagi, tinggallah dia sendiri. Wajar kan bersedih, ya kan? Pasti wajar, secara manusiawi wajar gitu. Tetapi dikatakan di sana, ketika Tuhan melihat janda itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Yesus ini aneh-aneh saja. Kenapa saya tidak boleh menangis? Anak saya mati. Penghidupan saya tidak ada, suami saya tidak ada. Kenapa saya tidak boleh menangis? Belas kasihan Tuhan itu seringkali berlawanan dengan arus dunia ini. Itu paling sering. Makanya Yesus bilang apa? Jangan bersedih, jangan menangis. Saya teringat di dalam satu kitab di sana yang khotbah di bukit. Masih ingat khotbah di bukit? Apa itu? Ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini yang Yesus maksudkan. Jangan menangis, jangan menangis. Kalau kita lihat yang sebelum-sebelumnya di kemarin belas kasihan membangkitkan yang dikatakan di sana masgullah hatinya. Masgul. Tapi di dalam terjemahan kalau di sini di buku LAI terjemahan baru 2 ini di sana tidak dikatakan masgul, tidak, tapi dibilang kesal. Yesus kesal dengan kondisi-kondisi seperti itu. Karena apa? Karena dia lihat orang-orang ini tidak punya pengharapan. Tidak tahukah kamu siapa saya ini? Gitu. Makanya Yesus kesal, tidak dikatakan masgul. Masgul mungkin orang pikir, aduh, deep, kedukaan yang dalam. Tidak, tapi Yesus katakan sana kesal. Kalau Pak Pendeta Agus bilang marah gitu ya, ada marah. Tapi kalau di dalam Alkitab ini dikatakan kesal. Sama dengan ini juga, jangan menangis. Maksudnya itu kamu tidak tahukah? Ya memang wajar dia tidak tahu, tidak pernah ketemu Yesus gitu. Tapi Tuhan sedang bernubuat di sana gitu. Tuhan sedang menyampaikan apa yang menjadi maksud kedatangannya dia. Nah, karena di sana dikatakan ada kata melihat, Yunaninya itu horau. Ada kata melihat di sana di ayat 13, ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Kita sudah belajar bagaimana makna dari belas kasihan. Belas kasihan itu bukan sekedar sebuah perasaan, tetapi itu adalah natur daripada Allah sendiri. Itu bukan natur manusia, itu natur Allah. Itu sebabnya kita diajar supaya kita memiliki itu. Saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian saudara menerima semua kuasa, kemudian Roh Kudus turun ke atas saudara. Saudara diharapkan juga memiliki belas kasihan kepada orang-orang di luar sana. Saya tidak tahu apakah saudara berbelas kasihan terhadap orang-orang di luar sana. Masing-masing dari kita perlu keluar melihat. Kata melihat di sini bukan hanya sekedar melihat, tetapi menyiratkan sebuah wahyu atau wawasan yang diberikan oleh Tuhan. Dalam pemahaman Yahudi, melihat sering dikaitkan dengan wahyu atau nubuatan. Jadi Tuhan bernubuat, bukan sekedar lihat-lihat tok begitu saja, tidak gitu. Ada nubuat di sana. Dan kita tahu sama-sama ketika kematian berjumpa dengan Yesus, pasti menjadi kehidupan. Yohanes 11 ayat 25. Apa yang dikatakan di sana? Yohanes 11 ayat 25. Ada yang masih ingat? Yohanes 11 ayat 25 bisa ditampilkan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi Yesus sedang mengatakan, ibu percaya sama saya,
Anakmu ini pasti akan hidup. Walaupun mungkin tidak dikatakan secara verbal, tapi maksudnya adalah seperti ini. Kemudian di situ dia lanjut, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Jadi di sana ada kata menyentuh. Saudara, ketika saudara sudah dilahirkan kembali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kapan saudara pernah menyentuh seseorang sehingga air matanya bisa terhapus? Pernahkah saudara melakukan itu? Pernahkah saudara menjumpai seseorang yang sedang bersedih, berduka, kemudian kehadiran saudara memberi makna sehingga saudara bisa menghapus air matanya? Kapan itu terjadi pada kita? Saya berharap kita semua memiliki perasaan berbelas kasihan itu. Tapi kalau saudara tidak pergi, ya kayak Yesus begitu ya. Selesai dari Kapernaum, selesai itu sudah duduk aja di Kapernaum situ, Yesus nggak pergi ke kota lain. Bagaimana mungkin dia mau lihat ada orang kedukaan di sana? Kalau dia nggak pergi, nggak mungkin itu ketemu dengan janda itu. Saudara perlu pergi juga. Kemana? Bukan pergi keliling-keliling, tidak. Tapi ke tempat di mana saudara ada saat ini atau yang saudara sudah doakan, saudara dapatkan di luar sana ada banyak rekanmu, teman sekolahmu, teman mahasiswa, teman sekerjamu. Di sana ada banyak orang-orang yang bisa dilihat. Bahwa mereka juga pasti ada yang bersedih gitu, nggak mungkin enggak. Masing-masing mereka pasti punya kesedihan tersendiri. Dan saya berharap untuk kita pergi ke sana seperti ini dikatakan, ya Yesus kalau nggak pergi ya dia nggak akan ketemu gitu, karena Yesus pergi dan itu adalah interaksi dengan dunia. Dari kata ginomai itu tadi saya sudah katakan ada interaksi, kemudian berjumpa di gerbang kota, akhirnya berjumpalah dengan janda tersebut. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita terapkan daripada ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, agar Anda dapat memiliki hati yang berbelas kasihan, yang menghapus air mata, Anda harus pergi. Seperti saya katakan tadi, beritakan Injil, berjumpa dengan orang-orang di luar sana yang sedang bersedih, sengsara dalam masalah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pergi membagikan makanan, itu salah satu bentuk juga untuk kita pergi, melihat orang, kesengsaraan orang, gak bisa makan, kita kasih makan. Puji Tuhan, itu salah satu bentuknya. Kemudian sekali lagi, tetaplah bersama dengan rombongan Yesus dalam perjalanan kita di ayat 11 tadi. Tetaplah bersama dengan rombongan Yesus, rombongan yang bersuka cita. Sediakan waktu bersama dengan dia dalam doa, baca Alkitab, persekutuan, ibadah, PA, PI, PU. Semuanya itu merupakan bentuk untuk kita tetap ada dalam rombongan Yesus. Kalau saudara tidak ada dalam rombongan Yesus, besar kemungkinan saudara akan mengalami kedukaan. Sekalipun mungkin saudara bersuka cita dengan apa yang saudara bisa dapat, tapi duka cita yang saudara dapat juga pasti ada, tidak mungkin tidak. Melihat sekeliling kita ada banyak orang yang membutuhkan kehadiran kita. Jika kita tidak melihat mereka, kita tidak dapat berbelas kasihan. Ayat 13 dikatakan di sana. Meminta kepada Tuhan agar kita diberi hati seperti hatinya. Seperti lagu itu, berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Itu meminta kepada Tuhan. Karena apa? Itu naturnya Allah gitu ya. Allah yang kasih hati yang berbelas kasihan. Kita tidak bisa memiliki itu karena bukan natur kita itu. Tapi Tuhan kasih gitu. Makanya kita minta, Tuhan kasih saya hati yang berbelas kasihan. Supaya ketika lihat orang di luar sana atau di jalan lagi lewat, naik motor, naik apa, ada yang berbelas kasihan, tersentuh, tergerak hati kita untuk menolong dia. Mungkin memberi seperak, 2 perak, atau memberi makanan. Itu merupakan salah satu bentuk bagaimana kita memiliki hati itu. Karena di sana dikatakan Yesus menyentuh anak muda itu kemudian berkata, aku berkata kepadamu bangkitlah. Bukan suatu kebetulan, anak muda, banyak di sini anak muda ya. Saya juga masih muda saudara, belum tua saya. Cuman gak bisa dibilang anak muda saya gitu. Tapi saya masih muda, saya pengen tetap muda terus. Dikatakan di sini, hai anak muda. Anak muda bro, bukan dikatakan di sana, hai orang tua, tidak, anak muda. Bangkitlah. Apa yang sedang terjadi dengan anak muda ini kalau gak mau bangkit?
Saudara, saya berharap anak muda di gereja ini bangkit gitu ya. Bangkit, bangkit anak muda. Jangan hanya ketika generasi kami pergi ke sana, kami pergi ke situ, pergi ke sini, ke kampus ini. Tapi anak muda di gereja ini tidak ada. Aduh, sedih saya. Benar. Itu membuat juga berduka cita itu bukan sekedar kehilangan seperti dalam Alkitab ini. Ketika melihat orang-orang yang kita tahu, saudara seiman, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, itu juga bikin sedih loh saudara. Apalagi Tuhan Yesus itu sedih banget dia kalau dia lihat ada anak-anaknya, apalagi murid-muridnya sudah berulang-ulang diajari terus tidak mau, disuruh berdoa malah tidur. Suruh berdoa lagi, tidur lagi, suruh berdoa, tidur 3 kali sampai 3 kali, itu sedih sekali itu pasti dia. Mana sudah mau menghadapi kematian, berharap doa-doa itu bisa menguatkan, malahnya tidur lagi semua itu murid-murid itu. Sedih sekali dia. Itu salah satu bentuk bagaimana kita perlu bangkit, anak muda bangkit, bangkit. Yang katakan amin cuma 1 orang saja. Yang selebihnya, saudara, saya berharap anak muda di gereja ini ayo bangkit yo. If you need, ayo. If you need something, kalau kamu butuh sesuatu dengan kami generasi yang sebelumnya, please bilang, katakan kepada kami, Pak, Bu, Kak, Bang, kita ke sana yuk, ayo kita pergi gitu ya. Ayo kita pergi sama-sama. Ingat janji 21, jangkau jiwa 2 orang bawa 1. Ayo kita ke sana, kita jangkau orang-orang. Kemudian di sana setelah dikatakan bangkit, orang itu pun bangun dan duduk serta berkata-kata. Saya tidak tahu apa yang dikatakan di sana antara Yesus dengan pemuda tersebut, tapi dikatakan dia berkata-kata. Demikian juga ketika Yesus membangkitkan Lazarus, saya yakin pasti ada kata-kata yang diucapkan antara Yesus dengan Lazarus ketika di dalam kuburan, Lazarus dipanggil. Tidak dicatat di sana kata apa sih yang dibicarakan, karena dibilang di sini orang itu pun bangun dan duduk serta mulai berkata-kata. Kebanyakan seperti itu ya, orang gila disembuhkan kemudian berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Nah sebelum diserahkan itu ada kata-kata, mungkin wejangan atau mungkin ucapan syukur bahagia. Aduh Tuhan Yesus, saya tidak tahu tadi masuk di lorong apa itu gelap, mungkin saja, mungkin tidak tahu apa yang dikatakan di sana, atau luar biasa Tuhan, saya sempat ketemu sama malaikat Tuhan, saya sempat ini, tidak tahu. Tetapi satu hal yang pasti di sini yang saya mau ajak kita untuk bersama-sama belajar adalah bahwa ketika kita sudah berjumpa dengan orang-orang yang mati secara rohani, secara khusus kaum muda, mungkin ada yang mati rohaninya, dengan firman Tuhan, kalau sudah bertemu itu yang dapat mengubahkan kita, mengubahkan hati kita, mari mulai ajari mereka untuk berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Saya senang dengan kesaksian Bang Bontor tadi, dari SMP dia sudah berkata-kata gitu ya, dengan teman-temannya, ayo persekutuan yuk, ayo membagikan renungan-renungan itu dari SMP. Anak saya selalu bilang sama anak saya, nah temanmu tuh banyak, di SMA ada, ajak. Yang SMP juga ajak temanmu sebelah, ajari mereka, atau ayo kita pergi sama-sama persekutuan yuk, daripada nongkrong di cave gitu ya, nongkrong di cave. Karena anak saya ini juga nongkrong di cave juga di samping sekolahnya gitu kan. Di situ nongkrong nggak bikin apa-apa, mending kalian ajak. Yuk kita belajar Alkitab yuk. Itu kan lebih bagus, kayak Bang Bontor itu akhirnya apa? Banyak orang dijangkau, begitu kuliah lebih luar biasa lagi. Itu harapan kita, anak-anak muda ini harus diajari perkataan-perkataan firman Tuhan. Tidak bisa tidak, karena ini patokannya saudara, ini patokannya. Saya selalu bilang bahwa ini adalah manual book untuk manusia. Di mana ada kerusakan di dalam hidup manusia, inilah manual booknya. Karena saya seorang mekanik itu ada manual book. Dalam bekerja itu ada namanya manual, service manual, ada yang part manual. Service manualnya untuk kendaraan, unit, alat, itu ada semua. Kalau kita lihat simptom atau gejala, alat ini seperti ini, buka buku manualnya.
Oh, di halaman sekian-sekian ini ada kerusakan ini. Oh, ini cara menyelesaikannya. Ini buku partnya. Oh, ini spare partnya nomor sekian, sekian, sekian. Pesan. Nah, kalau orang rusak, ini yang menjadi manual booknya. Dicek di situ. Bahwa hidup kita harus benar. Ada banyak wejangan-wejangan hikmat, Amsal, Mazmur. Semua mengingatkan, mengajari pengkhotbah. Bagaimana mengingatkan. Segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya di bumi ini. Dan saya mengajak kita untuk terus berinvestasi kekal. Bukan, enggak rugi loh investasi kekal itu. Kalau Bang Bontor tadi bilang bahwa dia sudah semua bisnis dan apanya semua perlahan-lahan dia kurangi. Karena apa? Karena dia sedang berinvestasi kekal, saudara. Investasi kekal itu 1000% lebih menguntungkan daripada investasi di bumi. Kenapa saya katakan seperti itu? Umur kita berapa di bumi ini? Orang tua saya 54 sudah lewat. Bapak saya 60 sudah lewat. Tidak sampai 70 tahun. Memang ada yang 80, 90. Selebihnya saudara mau bikin apa di kekekalan? Saya mau tanya dulu, saudara mau bikin apa di kekekalan? Hanya ada 2 tempat di kekekalan itu. Hanya ada 2 tempat. Pilihan ada padamu. Makanya dibilang di sini, gates. Masuk kepada Yesus. Masuk melalui Yesus. Kamu akan menemukan keselamatan, padang rumput. Only Jesus. Hanya Yesus jalan untuk masuk kepada kekekalan. Kalau tidak lewat situ nggak bisa, saudara. Gak bisa. Oleh sebab itu ada beberapa kesimpulan yang saya bisa ambil di sini. Walaupun sebenarnya banyak, saudara ya, kalau mau dijabarkan satu persatu saya kurang mampu begitu ya. Sebenarnya ada banyak gitu maksudnya mau dibagikan, tapi berhubung dengan waktu dan ayat ini luar biasa gitu. Bagian terakhirnya di situ dikatakan, orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Jadi rombongan yang kedukaan tadi itu ketika ketemu Yesus kemudian dibangkitkan anak muda itu, terjadi sebuah peristiwa bahwa dibilang di sini ketakutan gitu. Seharusnya kan mereka bersuka cita, tapi mereka ketakutan gitu. Takut, bahkan dibilang memuliakan Allah tapi karena takut gitu. Beda dengan memuliakan Allah karena sukacita. Lalu tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh tanah orang Yahudi dan seluruh daerah sekitarnya. Jadi tersebar kabar tentang Yesus dan kita berharap juga kita menjadi orang-orang yang menyebarkan tentang Yesus di banyak tempat dimanapun saudara berada. Saya berharap demikian, maka ada beberapa kesimpulan di sini. 1, belas kasihan yang menghapus air mata adalah sebuah janji Tuhan di masa akan datang di mana tidak akan ada lagi air mata. Di dalam kitab Wahyu, coba kita buka. Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat 4. Ayat ini sudah sering kita baca juga. Wahyu 21 ayat 4. Bisa ditampilkan? Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wow. Jadi Yesus bilang jangan menangis. Karena apa? Ini sudah dia tahu gitu loh. Memang ini bagian kita kalau percaya sama Yesus. Kalau saudara tidak percaya sama Yesus, lain lagi ceritanya. Tetapi ketika dia katakan jangan menangis. Di Wahyu 21 ayat 4 itu maksudnya dia mau tegaskan bahwa kamu akan dihapuskan semua air mata. Saudara, apapun yang menjadi penyebab air matamu tertumpah saat ini, ingat saja firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang berduka cita karena dia akan dihiburkan. Di Wahyu tadi dikatakan lagi, dipertegas lagi. Semua makna-makna pelajaran yang sudah kita pelajari tadi, itu adalah nubuatan bagaimana Yesus akan melakukan semuanya itu. Memang berlawanan dengan arus dunia ini. Orang lagi kedukaan kok, masa gak boleh bersedih? Malahan Yesus bilang apa? Jangan menangis. Karena apa? Dia tahu semua akan dihapuskan. Kemudian 2, belajar untuk menghibur orang lain yang dalam kesusahan melalui tindakan spontan atau nyata. Itu kesimpulan kedua. Saya berharap kita juga belajar melihat kesusahan orang. Mungkin orang itu kelihatan biasa-biasa saja, tapi ada pasti hal yang bisa kita tolong. Ketika kita berjumpa, keluar, melihat orang-orang di luar sana. Belas kasihan adalah sifat Allah dan itu karakter Yesus. Kita perlu meminta dari Tuhan. Kemudian kesimpulan yang keempat, belas kasihan Tuhan timbul karena apa yang dialami manusia. Tidak ada dalam agenda kekekalan.
Jadi belas kasihan Tuhan itu timbul karena apa yang dialami manusia saat ini, sedih, kehilangan apa dan lain sebagainya, itu enggak ada dalam agenda kekekalan. Itu sebabnya makanya Tuhan terus berbelas kasihan sama kita, karena apa? Dia tahu enggak bisa manusia ini menolong dirinya sendiri. Saya harus turun tangan, saya perlu mengajari mereka, saya perlu memberikan kepada mereka gambaran seperti ini di depan nanti, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Makanya dia memberikan belas kasihan kepada kita semua. Nah, sampai di sini pelajaran yang bisa kita pelajari, walaupun sebenarnya banyak gitu ya, saya pengen berbagi gitu, tetapi ada beberapa hal yang cukup panjang sih kalau mau dijabarkan, tapi yang pasti kita perlu tahu bahwa belas kasihan Tuhan itu murni dari Tuhan. Baik, saya mengundang pemain musik maju ke depan.